di 2025 ini kita akan menerbitkan 7 seri SBN retail ya, di luar yang cash wakaf retail ya, yang itu kecil ya. Nah, tentu ketika kita menerbitkan 7 seri SBN retail sepanjang tahun dari Januari sampai Desember, imbal hasilnya kan bisa bervariasi sesuai dengan kondisi market pada saat itu. Karena SBN retail ini kan instrumen market ya, yang tentunya imbal hasilnya akan sesuai sama market, sesuai dengan keadaan dan perkembangan market pada saat diterbitkan dan pada masa penawaran. Pak, kalau dari tadi investor individu paling banyak apa Pak profilnya Pak? Pak, tapi kalau ngomongin domestik nih Pak, kenapa saya melanjutkan aja ngomongin domestik. Sekarang banyak keluhan yang muncul, mungkin satu tahun terakhir tentang likuiditas Pak, karena pemerintah juga menerbitkan SBN, Bank Indonesia juga ada SRBI, banyak yang mengeluh likuiditasnya kering gitu, sepertinya terserap dari pemerintah dan Bank Indonesia gitu. Nah, gimana Pak menjelaskannya Pak? Kan disebutkannya crowding out gitu Pak. Bisa dijelasin nggak Pak? Ya, tentu kalau dari sisi pemerintah, tentu ketika pemerintah menerbitkan surat berharga negara akan menyerap likuiditas dari market. Tapi kan kemudian oleh pemerintah dibelanjakan. Keluar lagi uangnya. Keluar lagi. Emang buat kebutuhan tadi itu membantu ekonominya supaya tumbuh ya Pak ya. Ya emang keperluannya begitu. Jadi nggak cuma diem uangnya, bisa membantu pertumbuhan ekonomi gitu ya Pak. Pak, tahun ini mau berapa Pak? Utang tahun ini rencananya berapa Pak? Tambahan Pak? Ya, maka tentu kita lihat dari postur APBN ya. APBN 2025 defisitnya adalah 2,53%. Dan untuk membiayai itu utang neto yang akan dilakukan oleh pemerintah sekitar 700 triliun. Belanjanya berapa Pak ya? Saya lupa. 3.500 3.600. Oh, naik berarti Pak. Naik sekitar 200-300 triliun dibandingkan tahun 2024 yang masih 2.350. Oh, netonya 700, berarti lebih. Utang netonya 700 sekian triliun. Lebih sedikit lebih besar daripada tahun lalu juga ya Pak ya? Ya, tahun yang lalu ya 2024 ya. Nggak berasa. Ya, kita tadi realisasinya 507. Meskipun secara APBN-nya sebenarnya lebih besar dari itu. Ya, meskipun APBN-nya defisit 2,29%, kemudian realisasi sementara juga 2,29%, tapi dari sisi pengadaan atau penerbitan utang itu lebih rendah dari APBN-nya, karena kita menggunakan pembiayaan non utang yang lebih besar, diantaranya dengan penggunaan saldo anggaran lebih atau jadi kayak tabungannya pemerintah gitu ya Pak. Nah, itu banyak yang ditunggu tuh Pak. SBN retail Pak, tahun ini nerbitin berapa kali? Idola ibu-ibu ya katanya sekarang. Tarifnya berapa? Kuponnya bisa nggak 7%? Bisa Pak disampaikan Pak? Ya, tadi kita sudah sampaikan, kita seneng ya bahwa pendalaman pasar domestik itu lebih baik. Basis investor juga semakin luas, termasuk investor individu. Ya, itu terrefleksi dari penerbitan SBN retail kita yang secara nominal semakin besar dari tahun ke tahun, dan juga jumlah investornya semakin bertambah banyak, termasuk generasi muda. Masa Pak? Yang muda-muda udah mulai ada jumlahnya generasi X, Y, Z. Ya. Bahkan kemarin saya ditanyain sama teman media berapa generasi Z-nya, Gen Z. Besar ya. Besar Pak. Kami lihat di tahun 2024 ini lebih dari 30, di 2024 ya, lebih dari 30.000 generation Z. Iya, Gen Z. Banyak juga ya orang tuanya ngasih. Ya dari nabungnya lewat itu, lewat SBN. Ya, karena kan anak-anak sekarang sangat teknologi savvy ya. Sementara SBN retail kita juga
betul-betul friendly dengan teknologi ya, dengan mudah membeli lewat apps ya, appsnya perbankan, sekuritas, e-commerce, fintech, kan. Channelnya udah makin banyak nih Pak sekarang Pak. Semakin banyak ya, dan tahun 2024 kita dapat menerbitkan SBN retail total 148 triliun. Iya. Kuponnya nih Pak bisa dibocorkan nggak Pak? Yang mau beli Pak. Saham lagi jelek Pak. Di tahun 2024 ini kita akan menerbitkan 2025 Pak. 2025 ya. Emang baru 2 minggu ya melewatin 2024. Di 2025 ini kita akan menerbitkan 7 seri SBN retail ya, di luar yang cash wakaf retail ya, yang itu kecil ya. Nah, tentu ketika kita nerbitkan 7 seri SBN retail sepanjang tahun dari Januari sampai Desember, imbal hasilnya kan bisa bervariasi sesuai dengan kondisi market pada saat itu. Karena SBN retail ini kan instrumen market ya, yang tentunya imbal hasilnya akan sesuai sama market, sesuai dengan keadaan dan perkembangan market pada saat diterbitkan dan pada masa penawaran. Pak, kalau dari tadi investor individu paling banyak apa Pak profilnya Pak? Kata ibu-ibu rumah tangga, 55%, 56% total investor SBN retail itu perempuan. Wih, berarti ini yang perempuan lebih pilih di SBN. Iya, berarti itu mungkin profil ibu-ibu rumah tangga itu ibu rumah tangga yang menunjukkan literasi yang lebih baik. Iya, udah dikenal lah Pak ya. Ibu ini tuh. Kirain gaji suaminya lancar. Tapi nominalnya berapa sih Pak? Kalau sekarang kayak kalau dulu masih harus keluar uang banyak gitu. Sekarang minimal 1 juta rupiah. 1 juta udah bisa 1 juta beli SBN rupiah ya, sudah bisa beli SBN retail. Buat nabung berarti ya. Dan nabung dapat untung, bisa bantu negara juga. Iya. Kuponnya lebih besar daripada deposito juga sih. Iya. Ya, karena tenornya lebih panjang. Lebih panjang. Kalau kita SBN retail kan tenor 2 tahun sampai 6 tahun. Benar. Kalau deposito kan tentu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Benar. Dan tahun. Dan kalau cuma duitnya ditabungin doang, kemakan biaya administrasi, Mike. Kalau di sini udah, ya kan? Iya. Ibu-ibu itu udah ngangguk-ngangguk aja tuh Pak. Udah perhitungan banget Pak soal kecil-kecil juga kan, ya kan? Dan aman, pemerintah nggak pernah gagal bayar. Iya, dijamin. Dan tentu masyarakat juga melakukan diversifikasi instrumen. Betul. Tentu ada yang dalam bentuk tabungan, betul, dalam emas, bentuk deposito, dalam bentuk emas, dalam bentuk SBN, dalam bentuk reksadana. Jadi tentu itu bagian dari strategi investasi masyarakat yang baik tentunya, dan disesuaikan dengan kebutuhannya dia. Ketika mereka mau menyekolahkan anak atau mau mengawinkan anak kira-kira 2, 3, 4 tahun lagi, simpan di SBN, disimpan di SBN dengan tenor 2, 3, 4 tahun sesuai dengan trajektori kebutuhan mereka. Duitnya. Kalau untuk likuiditas yang untuk keperluan sehari-hari tabungan. Di tabungan. Jadi itu kan menjadi pilihan-pilihan penempatan dana dan investasi bagi masyarakat. Betul. Dalam waktu dekat Pak, kapan Pak penerbitan untuk tahun ini? Bulan depan ya katanya Pak ya? Kita di akhir Januari akan mengeluarkan ORI. Silakan Pak promo. Nanti bilangnya saya kirimin. Berarti tunggu-tunggu nih ORI nih. ORI bulan Februari. Di akhir Januari kita sudah akan keluarkan ORI. Channelnya banyak nih Pak ya, bisa beli ORI-nya Pak ya. Iya. Jadi mitra distribusi kita sudah sangat diverse. Ada bank, sekuritas, e-commerce, fintech. Jadi masyarakat punya pilihan channel dari distribusi untuk pembelian SBN retail ini. Dari 1 juta ada maksimal nggak sih Pak? Maksimal kita batasin kalau untuk yang individu. Tadi ada yang perbedaan tradable, non tradable, tenor yang pendek, tenor yang panjang, tapi intinya ada yang maksimalnya 5 miliar, ada yang 10 miliar. Ya memang ini biar terjadi distribusi menjangkau masyarakat yang lebih luas. Beragam ya Pak. Ya, kalau yang ingin investasi lebih besar nanti bisa beli di secondary market. Iya betul.
Karena kan sebagian besar SBN retail kita ini kan tradable, jadi masyarakat bisa menjual dan membeli di pasar sekunder. Jadi di satu sisi ada yang mencaci soal utang, di satu sisi ada yang mencari untung. Ada yang menikmati hasil utang ini kan maksudnya kan. Jadi sebenarnya kalau kayak Jepang kan dulu saya waktu liputan di Kementerian Keuangan, wow Jepang memang apa namanya debt to GDP ratio-nya kata di atas 100% ya Pak, tapi utangnya kebanyakan dipegang sama warga negaranya sendiri. Mungkin ini seperti ini kali Pak ya, model apa namanya bentuknya obligasi retail atau seperti gitu mungkin Pak ya. Makanya tadi kan seperti yang ditanyakan Mas Michael di depan tadi. SPN rupiah kita sekarang berapa yang dipegang domestik, berapa yang dipegang asing ya. Asing sekarang hanya 14%, 86% dimiliki oleh warga negara kita, baik institusi maupun individual. Ya institusi juga sebenarnya duitnya duit individual juga kadang-kadang gitu. Bank kan ya miliknya kita. Insurans atau dana pensiun kan miliknya masyarakat juga. Pak saya mau nanya lagi nih Pak. Kemarin kita wawancara sama beberapa tokoh. Dan sebenarnya Bu Menkyu juga sering ngomong Pak, beberapa orang juga ngomong bahwa kondisi ekonomi penuh ketidakpastian. Ini kan pasti pengaruh juga Pak dalam kondisi bagaimana strategi menerbitkan utang supaya biayanya itu nggak tinggi gitu ya Pak. Bapak ngeliatnya kondisinya seperti apa sih Pak dan strateginya seperti apa sih Pak? Bener gak sih Pak? Penuh ketidakpastian bener kan Pak? Kita bilangnya sih kalau di gelap gitu kan, karena kita nggak tahu ke depan apa, suku bunga kayak apa gitu ya Pak, naik turunnya gitu. Gimana sih Pak? Bisa ya tentu kita memahami bahwa sebagai open economy atau perekonomian yang terbuka, kita akan dipengaruhi oleh dinamika global ya kan, baik melalui channel investasi, perdagangan maupun sektor keuangan, termasuk di dalamnya adalah equity market maupun bond market ya. Tentu kita memahami bahwa saat ini dinamika global masih cukup menantang ya, dari sisi dampak COVID ya, yang biasa disebut scarring effect juga belum sepenuhnya hilang, termasuk dari sisi rantai pasok misalnya, geopolitik, dari sisi dinamika geopolitik, tensi geopolitik masih cukup tinggi, termasuk instabilitas politik di beberapa negara, terakhir event Korea Selatan, Prancis dan sebagainya. Demikian juga dari sisi arah kebijakan moneter negara-negara maju. Dan terakhir ada faktor atau variabel kebijakan ekonomi Trump ya. Tentu semuanya ini menjadi environment dari global yang akan mempengaruhi domestik kita, termasuk tentu dari sisi pasar SBN ya. Kita melihat misalnya dalam beberapa waktu terakhir ya, meskipun Fed Fund Rate sudah diturunkan 50 basis point pada September, tapi even US Treasury naik terus dalam tren meningkat, bahkan pada hari-hari ini di level 4,7, 4,8% untuk USD 10 tahun. Ya, tentu itu bukan mempengaruhi capital flow misalnya, karena itu kan instrumen keuangan yang menjadi pilihan. Ya, dan ketika investor ada pilihan instrumen yang imbal hasilnya tinggi di US sana, tentu itu juga akan mengalir ke sana. Jadi itu tentu akan mempengaruhi termasuk pasar SBN kita. Nah, dihadapkan dengan environment seperti ini, tentu diperlukan strategi yang baik sehingga kita bisa mengelola pasar SBN kita maupun pembiayaan APBN kita dengan baik. Makanya ada sisi makro dan mikro yang perlu kita jaga. Tentu dari sisi makronya kita harus terus menjaga kinerja perekonomian kita yang baik, karena kinerja perekonomian baik akan memberikan confidence, rasa percaya diri dari investors, dan akan di-price oleh investors. Ya, jadi dari sisi makronya terus kita jaga kinerja makroekonomi kita sehingga sinergi dan koordinasi antar otoritas ya, fiskal, moneter, sektor keuangan menjadi sangat
kritikal. Kemudian dari sisi yang lebih mikro, dari sisi operation SPN maupun pembiayaan APBN, maka kami secara strategi pengadaan utang maupun iuran SPN betul-betul sangat prudent, juga fleksibel dan opportunistik untuk dapat melakukan langkah-langkah yang adaptif terhadap perkembangan dan dinamika pasar. Maka misalnya dalam konteks kita 2025 kita telah melakukan mitigasi-mitigasi yang baik dalam mengelola dinamika global. Misalnya untuk pembiayaan APBN 2025 misalnya kita sudah melakukan pre-funding ya lebih dari 85 triliun, berarti kita sudah punya tabungan. Ya, kita juga membentuk silpa sekitar 45 triliun, itu juga menjadi tabungan. Kita masih punya SAL itu akumulasi dari silpa ya dalam beberapa tahun, itu yang juga dapat digunakan ya sesuai dengan ketentuan perundangan tentu secara prosedur penggunaannya. Termasuk dari sisi koordinasi antar otoritas, kita juga sudah melakukan arrangement dan kesepakatan dengan Bank Indonesia untuk melakukan debt switch atau penukaran utang untuk utang COVID yang dipegang oleh BI yang akan jatuh tempo di tahun 2025, sehingga itu juga mengurangi tekanan dari sisi penerbitan SPN pemerintah. Jadi ini adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks mengelola. Pak, COVID berat, ya kan? Bagaimana bisa dilalui dengan Indonesia bisa baik-baik aja? Sekarang lagi gelap lagi gitu kan, Pak, gelap gitu ketidakpastian. Itu memang kalau jadi orang Kementerian Keuangan harus cermat ya Pak, nggak bisa langsung jor-joran gitu, semuanya penuh perhitungan emang Pak ya, harus seperti itu ya Pak, karena ngelihat bagaimana supaya kondisi fiskal kita itu prudent gitu Pak, nggak royal tapi juga nggak terlalu pelit gitu ya Pak, itu memang harus dilakukan ya Pak. Ini setelah COVID ternyata masalah itu nggak kelar-kelar ya Pak ya, nggak selesai ya Pak, jadi tantangan itu selalu ada tiap tahun ya Pak ya. Ya tentu baik fiskal, moneter maupun perekonomian harus terus kita jaga. Ya, kita kelola secara prudent, secara terukur ya, sehingga kita akan mampu menghadapi dinamika-dinamika yang kita hadapi, dan alhamdulillah ya terbukti kita dapat melalui masa-masa sulit dengan baik melalui kebijakan strategi yang baik dalam mengelola perekonomian kita, mengelola makroekonomi kita, fiskal kita, moneter kita, dan tentu ini komitmen yang akan terus kita jaga bersama. Pak, satu lagi nih Pak, terakhir kita juga kaget di akhir tahun tiba-tiba Presiden datang ke Kementerian Keuangan. Kalau Bu Ani bilang, Bu Menkyu bilang, ini pertama kalinya gitu ada Presiden yang ngeliatin tutup buku tutup buku terus melakukan konvers. Nih kalau boleh Pak, dibalik ada pesan-pesan gak sih Pak dari beliau Pak buat Kementerian Keuangan ke depan pada saat itu gitu loh Pak, ada arahan khusus gak sih Pak? Bagaimana, karena kan beliau juga baru menjadi Presiden, programnya kan banyak nih Pak ke depan Pak. Bisa cerita sedikit gak sih Pak, The Presiden gimana sih Pak melihat kondisi ini Pak? Saya kira fiskal adalah salah satu instrumen penting untuk melaksanakan program-program pembangunan. Betul. Tentu pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan prioritas-prioritasnya kita harus dukung bersama, termasuk menggunakan instrumen fiskal. Betul. Instrumen fiskal yang akan dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program strategis dan program-program prioritas dari kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pak Suminto ada di situ dong Pak, nggak cuti ya Pak pada saat sampai tutup buku ya. Emang udah begitu biasa ya Pak ya, tiap tahun ya Pak ya, mengawal sampai benar-benar close itunya Pak. Karena kan APBN itu masih
ada transaksi pengeluaran maupun penerimaan hingga tanggal 31 Desember pukul 00 kan Jangan-jangan begadang di lapangan banteng, seperti biasa. Ada pertanyaan nggak terakhir, Mike? Mau nanya kupon tapi udah nggak dijawab, jadi cukup saja. Ya, Pak Minto, ini terima kasih banyak Pak. Kita udah meluangkan waktu ke sini di tengah kesibukannya ya Pak. Luar biasa tadi kita ngedapetin sebenarnya ini point of view yang berbeda bahwa ngelola perekonomian itu nggak segampang itu ya Pak. Kalau misalnya kita salah sedikit, salah kelola sedikit, ya tadi contohnya Argentina dan negara-negara lain yang fatal gitu ya Pak akibatnya ya Pak. Jadi memang perlu cermat ya Pak ya untuk mengelola fiskal ini. Saya makasih banyak nih Pak. Mungkin ini pertama kali kita juga dapat point of view dari orang yang sehari-hari itu gimana sih supaya negara ini bisa berjalan, bisa ada darahnya lewat fiskal gitu, menyeimbangkan antara fiskal apakah ketat, apakah longgar gitu supaya ekonominya bisa bergerak menuju visi misinya presiden yang saat ini kebetulan presidennya baru ya Pak. Semoga sukses terus ya Pak Minto ya. Semangat terus Pak, sehat-sehat terus Pak. Semoga ekonomi kita bisa bisa terus tumbuh ya Pak, rakyat makin sejahtera gitu Pak. Iya Pak, makasih banyak Pak. Dengan komitmen bersama dan perekonomian kita kelola dengan penuh dedikasi dan integritas. Iya Pak. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa jaga perekonomian kita. Benar. Dan kita bisa mencapai aspirasi kita. Benar. Makasih Pak. Negara maju. Mantap. Indonesia Emas 2045 Pak ya. Amin. Oke, teman-teman Sobat Cuan, ini kita udah ngobrol lama. Semoga memberikan wawasan, memberikan kita point of view yang berbeda gitu ya, supaya kita mendapat paling enggak kita dapat insight lebih lah gitu ya, bahwa ini mengelola ekonomi ya seperti yang tadi Pak Suminto bilang gitu ya Pak. Terima kasih banyak Sobat Cuan. Kita akan bertemu lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan di segmen koneksi selanjutnya dengan narasumber yang pasti nggak kalah seperti yang saat ini dan yang sebelum-sebelumnya. Sampai jumpa di podcast Cuap-Cuap Cuan lainnya. Sampai jumpa. Ya. Dah.